Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nur Laila, Ahmad Pakusadewo, dan Maula Salma. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah proses berpikir matematis dengan dosen pengampu Ibu Hanifah Nurus Sopiani, SPD, MPD. Mengenai pembahasan dengan judul berpikir matematis induktif yang berupa peta konsep dan poster ilmiah. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu adalah berpikir. Arti kata pikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi, ingatan, atau angan-angan. Berpikir adalah proses menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Berpikir juga dapat diartikan sebagai serangkaian gagasan, idea, atau konsepsi-konsepsi yang diarahkan kepada suatu pemecahan masalah. Oke, selanjutnya ada pembahasan kedua, yaitu matematis. Berpikir matematis adalah sebuah proses yang dinamis dengan memungkinkan kita untuk meningkatkan kompleksitas ide-ide sehingga kita dapat menangani atau memperluas pemahaman kita. Adapun jenis-jenis berpikir matematis, yang pertama, berpikir induktif, yang kedua, berpikir deduktif, yang ketiga, berpikir analitis, yang keempat, berpikir kreatif, dan yang terakhir, berpikir kritis. Menurut Mason Burton dan Stacy, pada tahun 1982, berpikir matematis adalah proses yang dinamis yang memperluas pemahaman matematika. Berpikir matematis dapat mengendalikan emosi, membangun kepercayaan, dan membantu menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang terbaik. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu berpikir induktif. Berpikir induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi dengan cara berpikir dari hal-hal khusus ke umum melalui proses pengenalan pola, dugaan, dan pembentukan generalisasi. Menurut Karina Triwidiastuti, berpikir induktif merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan sebuah masalah, kemudian siswa dibimbing untuk menyimpulkan menjadi suatu prinsip atau aturan. Sedangkan menurut Merdiana Dwinda, berpikir induktif adalah suatu penalaran yang bermula dari suatu keadaan khusus kemudian menjadi sesuatu yang umum atau teori-teori. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu kerangka berpikir induktif. Yang pertama, pengamatan. Pada proses pengamatan, di sini kita mengumpulkan data dan informasi tentang fenomena atau masalah yang ingin dipelajari. Yang kedua, identifikasi pola. Di sini kita mencari pola dan hubungan antara data yang dikumpulkan. Yang ketiga, pembentukan hipotesis. Pada pembentukan hipotesis, kita membuat dugaan atau hipotesis tentang fenomena atau masalah yang ingin dipelajari. Yang keempat, pengujian hipotesis. Kita menguji hipotesis dengan menggunakan data dan informasi yang lebih luas. Yang kelima, generalisasi. Generalisasi di sini kita membuat kesimpulan atau generalisasi tentang fenomena atau masalah yang ingin dipelajari. Dan yang terakhir ada verifikasi. Di sini kita akan memverifikasi generalisasi yang telah dibuat untuk memastikan kebenarannya. Pembahasan yang kelima yaitu ilustrasi berpikir induktif. Misalkan kita ingin mengetahui apakah semua murid di sekolah suka bermain sepak bola. Kita mulai dengan mengamati beberapa murid di sekolah. Kita melihat bahwa murid A, murid B, dan murid C suka bermain sepak bola. Kemudian kita melihat bahwa murid D dan murid E juga suka bermain sepak bola. Dari pengamatan ini, kita dapat membuat kesimpulan bahwa murid-murid di sekolah suka bermain sepak bola. Namun, kita harus ingat bahwa kesimpulan ini hanya berdasarkan pengamatan terhadap beberapa murid saja, dan belum tentu berlaku pada semua murid di sekolah. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana cara berpikir induktif bekerja, yaitu dengan membuat kesimpulan berdasarkan pengamatan terhadap beberapa contoh, dan kemudian memperluas kesimpulan tersebut ke semua kasus yang serupa. Dan inilah peta konsep keseluruhannya. Oke, setelah kita membahas peta konsep, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan studi kasus tentang aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tarikan tali pada flying fox. Yang pertama adalah pendahuluan. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah.
banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu aplikasinya dapat ditemukan pada permainan Flying Fox, di mana gerakan pemain dipengaruhi oleh beberapa gaya vektor yang bekerja pada tubuhnya. Nah, konsep vektor dalam Flying Fox yang pertama gaya gravitasi, yaitu menarik tubuh pemain ke bawah secara vertikal. Besarnya dipengaruhi oleh massa pemain dan percepatan gravitasi. Yang kedua, gaya tegangan tali, yaitu gaya yang diberikan oleh tali untuk menahan pemain agar tidak jatuh bebas. Memiliki komponen horizontal dan vertikal yang bekerja secara bersamaan. Yang ketiga, gaya resultan, yaitu kombinasi dari gaya gravitasi dan tegangan tali, menentukan arah dan percepatan luncuran pemain. Mari kita analisis gerakannya. Jika sudut tali terhadap horizontal lebih besar, maka kecepatan luncur pemain akan meningkat karena komponen gaya gravitasi yang bekerja lebih besar. Sebaliknya, jika sudut terlalu kecil, gaya gesekan udara dan tegangan tali dapat memperlambat gerakan pemain. Keseimbangan antara tegangan tali dan gravitasi harus diperhitungkan agar pemain berjalan aman dan optimal. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Jadi, konsep vektor sangat penting dalam perancangan wahana permainan seperti Flying Fox. Dengan memahami gaya yang bekerja, kita dapat memastikan keamanan dan kenyamanan dalam aktivitas ini. Dan ini adalah poster ilmiah keseluruhannya. Oke, mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran bisa komen di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.